Marilah kita tenangkan hati, kita arahkan hidup kita kepada Tuhan, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya saudara-saudara menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, calon sintua dan semua kita yang hadir di sini, ibadah ini sekaligus ibadah penutup. Setelah selesai semua rangkaian acara nanti, kita sederhanakan, berdoa dan bernyanyi serta berangkat kembali ke Bekasi. Yang kedua, kita masih ada satu acara setelah ibadah ini dipandu oleh panitia, oleh ketua sendiri yang memoderasi. Mungkin ada kesan dan pesan untuk catatan dan evaluasi untuk catatan pelaksanaan hal-hal seperti ini di kemudian hari. Dan yang ketiga, kita akan meneguhkan semua yang sudah kita pelajari selama pembinaan dan pembinaan khusus di sini dengan perjamuan kudus. Memang perjamuan kudus biasanya dilaksanakan pada hari besar khusus, tetapi Yesus berkata, lakukanlah sebagai peringatan akan aku berulang-ulang. Itu sebabnya kita lakukan di acara-acara dengan tujuan khusus seperti saat ini. Dan terakhir, di dalam ibadah ini juga saya akan memberikan piagam penghargaan, sertifikat bagi saudara-saudara yang sudah mengikuti pelatihan ini, pembinaan khusus saat ini. Semua dirangkai di dalam ibadah kita bertepatan ibadah Pentakosta, turun Roh Kudus, sebagaimana yang akan kita dengarkan di dalam khotbah pada hari ini dari Yohanes 16 ayat 4b hingga ayat 15. Saya akan bacakan, inilah firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan pengharapan.
penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengungkapkan bahwa Roh Kudus datang. Dia datang diutus oleh Bapa. Dia datang karena Yesus Kristus sudah naik ke sorga. Tujuan kedatangannya untuk membawa orang yang percaya masuk ke dalam seluruh kebenaran. Karena apa? Karena selama Yesus bersama-sama di dunia ini, Dia tidak mengungkapkan semua kebenaran. Kenapa Yesus tidak mengungkapkan semua kebenaran? Karena murid-murid belum siap untuk menanggungnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ada kebenaran yang akan diungkap oleh Roh Kudus. Tentang apa? Tentang hal-hal yang akan datang. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah kebenaran yang dibawa oleh Roh Kudus yang akan diungkapkan tentang yang akan datang berbeda dengan yang dikatakan dan diajarkan Yesus Kristus? Yesus berkata, apa yang ada pada Bapa ada padaku, apa yang ada padaku ada pada Bapa. Itu sebabnya aku akan mengutus Roh Kudus. Dia akan mengungkapkan kebenaran-kebenaranku yang sebelumnya tidak kukatakan karena belum mampu mendengar menanggungnya, tapi kukatakan melalui Roh Kudus. Kesimpulannya, saudara-saudara, kebenaran yang akan dibawa oleh Roh Kudus pastilah sesuai dengan ajaran dan karya Yesus Kristus. Itu hal pertama, pelajaran penting yang begitu sistematis sehingga saudara sampai mati pun tidak akan melupakan alur logika itu.
Yang kedua, di dalam kenyataan kehidupan gereja sering muncul diskusi sampai pada tingkat perdebatan tentang orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Akan banyak bukti-bukti yang mengatakan bahwa inilah tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan kali ini cukup untuk menjawab semua perdebatan itu. Sejauh sesuai dengan ajaran dan karya Yesus Kristus, maka pastilah itu dipenuhi Roh. Kalau tidak sesuai ajaran Yesus, itu tidak dipenuhi oleh Roh. Titik. Itulah, saudara-saudara, sebuah jawaban di dalam perdebatan-perdebatan di seputar orang-orang yang dipenuhi oleh Roh. Dengan demikian, saudara-saudara calon sintua, seperti apapun diskusi di lapangan, di tengah-tengah jemaat, cukup peganglah prinsip itu. Apakah orang yang menderita itu dipenuhi oleh Roh? Jawabnya ya, sejauh penderitaan itu konsekuensi dari iman dan pergumulan hidup di dalam iman. Yang kedua, apakah orang yang biasa-biasa itu dipenuhi oleh Roh? Jawabannya ya, sejauh dia di dalam kesederhanaannya meyakini Tuhan bekerja melalui itu. Dengan demikian, saudara-saudara, karya Roh Kudus tidak bisa dilihat dari fenomena yang tampak, tetapi hanya bisa diukur dari sentral pergumulan hidup seseorang. Pergumulan hidup bisa tampaknya sama, tetapi bagaimana mengatasi pergumulan, di situ yang berbeda. Itu yang membedakan apakah orang dipenuhi oleh Roh atau tidak di dalam merespon, bersikap menghadapi berbagai pergumulan di dalam hidup kita ini. Itu, saudara-saudara. Selanjutnya, dua hal terkait dengan Roh Kudus di dalam perikop kita ini. Yang pertama, Dia adalah Roh yang memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Kita perdalam sedikit, saudara. Masuk ke dalam seluruh kebenaran. Itu sebabnya kepenuhan kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus bergantung kepada seluruh kebenaran, tetapi belum tentu memahami, apalagi hidup di dalam seluruh kebenaran. Itu sebabnya ada dua sikap iman di dalam Alkitab. Yang satu menekankan keyakinan orang yang percaya kepada Tuhan, dan yang kedua menekankan kerendahan hati orang yang percaya kepada Tuhan. Mana yang lebih membangun orang lain? Mana yang lebih konstruktif di dalam komunikasi dan perjumpaan dengan orang lain? Itu tergantung kepada konteks dan pergumulan kita semua. Tetapi secara menyeluruh dari pengalaman seumur hidup, saya menyimpulkan terlebih baik menekankan hal yang kedua, kerendahan hati daripada keyakinan. Bukan berarti kita
tidak mementingkan yakin kepada Tuhan. Itu sangat penting. Tetapi terlebih penting menekankan kerendahan hati bahwa kita adalah hamba yang tidak berguna. Di balik kerendahan hati adalah ucapan syukur yang sangat besar. Kita hamba tidak berguna, tapi dilibatkan dalam pelayanan. Itu luar biasa. Kita hamba yang tidak berguna membuat kita selalu bergantung kepada Tuhan agar berguna. Berbeda dengan saya yakin 100% ini gampang membawa kita kepada kejatuhan, kemalasan, bahkan arogan, dan akan mengganggu, merusak. Keyakinanmu yang sangat teguh, cukuplah itu di hadapan Tuhan. Buah keyakinanmu itulah untuk sesama. Keyakinan kepada Tuhan yang teguh, buahnya kerendahan hati hamba yang tidak berguna, sehingga berbuat banyak untuk siapa saja. Saudara-saudara, akan banyak hal-hal yang bisa kita dalami dari poin itu. Tetapi untuk tidak berlama-lama, saya masuk kepada hal yang kedua. Roh kebenaran dan roh penghibur. Kenyataannya, para murid, Yesus berkata, akan menerima konsekuensi dari mengikut Kristus. Ada harga yang harus dibayar, sama seperti harga yang tidak terbayar dengan darah pengorbanan Kristus buat kita. Ada juga harga yang harus dibayar untuk mengikut Kristus. Salah satu, siap menerima konsekuensi, dibully, diperlakukan tidak adil, kesempatan sedikit lebih rendah, kebebasan diberangus, sebagaimana banyak pengalaman kita lihat di tengah bangsa ini. Tetapi justru Yesus sudah mengingatkan itu sejak awal, dan kini tiba zamannya Roh Kudus. Dia yang akan menghibur kita menghadapi semua tekanan, konsekuensi dari mengikut Kristus. Jangankan konsekuensi itu di tengah masyarakat yang multi pluralistik, tetapi juga di tengah keluarga yang suami, istri, anak belum tentu 100% mempunyai tingkat kesadaran mempersembahkan diri menjadi sintua. Pergumulan kita, sharing kita kemarin membuktikan hal itu. Saudara-saudara, itu sebabnya jauh dari awal Yesus sudah mengingatkan, jangan kamu sedih karena ditinggal oleh seorang guru agung, murid-murid menjadi ketakutan dengan konsekuensi di tengah-tengah masyarakat. Saudara juga kepalang tanggung sudah mempersembahkan diri, orang yang terdekat dengan saudara bisa itu menjadi tantangan yang terberat. Yang terdekat menjadi terberat. Karena apa? Dengan orang-orang lain secara umum, kita bisa menyembunyikan kekurangan dan kelemahan. Tetapi dengan orang-orang terdekat, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Kadar penyerahan dirinya untuk menjadi istri atau suami sintua
tidak sekuat kita sendiri yang memang mempersembahkan diri. Itulah yang membuat berbagai penilaian yang tidak sama sehingga memunculkan konflik di tengah keluarga. 1-2 kali ini mudah diatasi. Tetapi hal-hal kecil yang berulang kali dalam waktu yang panjang ini akan menjadi beban yang sangat berat. Itu sebabnya saya katakan saudara, yang terdekat justru yang terberat. Tapi kita tidak putus asa karena Roh Kudus bekerja. Ada yang bisa kita nalar, tetapi banyak yang di luar nalar. Roh Kudus bekerja, meyakinkan kita dan meyakinkan orang lain yang bersama dengan kita untuk paham dengan pelayanan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu saudara-saudara, saya memang mengarahkan khotbah ini untuk kebutuhan khusus pada saat ini, untuk kebutuhan saudara sebagai calon pelayan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada saudara, jangan pernah putus asa. Setiap masalah dan persoalan ada umurnya. Tidak banyak persoalan berumur lanjut usia, tetapi banyak manusia hingga melewati lanjut usia. Itu hebatnya karya Tuhan di dalam hidup orang yang berserah dan bergantung kepadanya. Oleh karena itu, berharaplah lebih kepada Tuhan, jangan tanggung-tanggung, dan berbuatlah lebih, jangan tanggung-tanggung. Menjadi pelayan adalah menjadi orang yang lebih dari yang biasa. Karena saudara, pelayan Tuhan yang selalu ada di lingkaran satu, di lingkaran Tuhan sendiri. Apa yang ada di meja makannya juga makanan saudara. Apa yang tersedia di sekitarnya juga saudara nikmati selama ini. Oleh karena itu, pakailah gambaran itu menjadi kekuatan yang dahsyat, luar biasa, untuk meyakinkan saudara bahwa Tuhan punya rencana melalui saudara semua. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terpuji Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami akan mengakhiri seluruh pembinaan khusus ini. Tuhan, tenangkan kami, beri waktu untuk kami memantapkan terus-menerus panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin.